Pagi Demak. Hari ini kita sedang di Demak, hari kedua ya, untuk melanjutkan instalasi untuk pam Simas. Ini lokasi di daerah Meranggen, Demak, samping lapangan, pinggir sawah. Ini panel surya 450 WP sebanyak 33 piece atau di angka 18 kWp. Jadi ini yang instalasi tuan rumah. Kemarin dijadikan satu rapat. Nah, kita buka untuk akses maintenance ya. Kontrol panel atau bersihin panel biar lebih mudah. Nah, ini diperuntukkan untuk pompa submersible. Jadi pompa ini untuk ngisi toren-toren yang ada di atas. Ada 4 toren berkapasitas 5.100 liter satu torennya. Jadi 20.000 liter nih untuk ini kapasitas 5.100 liter. Mesin kontrol, kita mau lihat ke bawah. Ini kita hari kedua untuk lanjutkan instalasi panel. Nah, ini hari kedua nyambung kabel sistem seri dan paralelnya. Karena kemarin kita hari pertama mengondisikan penataan panel ya. Dari penataan panel ini dilakukan oleh yang punya atau tuan rumah Pak Riyadi. Jadi masih ada beberapa yang belum pas, kita tata ulang. Dan ini kita kasih celah ya. Kita kasih akses nanti buat maintenance atau bersihin panel. Dia bisa buat jalan dari atas. Kalau kemarin posisi penataan dia itu full. Jadi cukup kesusahan buat kedepannya kalau mau bersihin, mau maintenance-nya. Nah, ini panel udah hampir selesai, tinggal nyambung ya. Jadi untuk proses seri paralel kita masukkan ke terminal blok, kita buatkan sendiri ya, tidak menggunakan MC karena ini nanti udah arus besar. Posisi paralel seperti ini biasanya kalau kita menggunakan MC itu sering terjadi ngepong atau lonyet atau kurang maksimal untuk arus yang mengalir. Jadi kita buatkan terminal blok yang sesuai dengan kapasitas panel terpasang. Untuk panel ini ada 2 produk dari Longi dan dari JA Solar. Untuk VOC kedua merek ini sama sih. Di panel kita main 3 seri 3 paralel. Ada 3 piece ya, ada 3 string yang main 3 seri 3 paralel. Yang string terakhir main 3 seri 2 paralel. Karena jumlah panel surya itu 33 piece. Untuk siku-siku kita juga pasang untuk penguat, karena ini di tengah-tengah sawah udara atau anginnya itu cukup sepoi-sepoi atau kenceng, beda dengan pegunungan. Nah, jadi untuk kanopi enak ini, di bawah ini bisa buat tempat nyantai-nyantai, nongkrong sambil melihat pemandangan di sekitar sawah-sawah sambil menikmati hasil produksi dari panel surya. Langsung aja kita tunjukkan hasil produksi panel surya. Ini pukul setengah 8 pagi ya. Kalau yang ini sedang masih ada yang belum connect, jadi arusnya 32 ampere atau di kisaran 1600 watt. Nah, ini posisi setengah 8 di 40
6 ampere atau di angka 2300 watt produksi. Untuk baterai ini hampir full, sudah 53 volt. Ini PV belum terkonek. Ini panel yang ini 6 string ya, di 30 ampere. Ini jam 11 top, panas terik. Semua sudah terinstall ya untuk terminal-terminalnya. Kita lihat produksi panel surya siang hari ini. Oke. Proses charging sedang berjalan. Beban ke inverter belum ke install ya. Panel 1 2 3 4. Kita lihat produksi siang ini 75 ampere, baterai hampir full atau di angka 3800-700an watt ya. 3700an watt. Ini panel ukuran 9 kali 540 WP. Ini juga sama, ini 72 ampere atau di 3600an watt. Panel 3. Ini baterai udah full karena kita blok sendiri-sendiri ya. Baterai udah menunjukkan 53 volt. Arusnya ngelimit atau kecil saat baterai udah menyentuh batasan atas. Nah ini kita limit di 53 volt, otomatis arus chargingnya dia juga kecil, turun. Lanjut, ini 46 ampere. Ini panel 6 biji. Ini untuk setting MPPT belum kita set semua. Proses instalasi juga masih berjalan. Ini kita mau istirahat dulu untuk Jumatan. Jadi untuk beban pompa ini 5000 watt, setiap nyala itu 3 jam. Jadi 5000 kali 3 jam itu total pemakaian beban di pompa itu di angka 15-an kWh. Sedangkan nanti itu pompa itu nyala dari pagi hari, siang hari, sore hari, sama malam hari. Jadi totalnya ada 4 kali nyala pompa itu. Jadi pompa 5000 watt dikalikan 3 jam yaitu 15 kWh dikalikan 4, 60-an kWh. Jadi keseluruhan beban untuk pompa saja sudah 60 kWh. Dengan total panel surya itu ada di 540 WP kalikan 33 piece atau di angka 17.800 WP. Nah, untuk penyinaran di lokasi ini cukup bagus ya. Jadi kita asumsikan antara 4-5 jam penyinaran dari total panel surya yang terpasang, yaitu di angka 70 kWh sampai dengan 90-an kWh untuk hasil produksi panel. Jadi kebutuhan pompa tadi hanya di 60-an kWh, sedangkan produksi panel sudah 70 sampai dengan 90 kWh untuk menghandle beban-beban pemakaian lain seperti malam hari untuk lampu-lampu. Ya, jadi total baterai yang kita gunakan nanti berkapasitas 42 kWh, sedangkan hasil produksi panel surya kita di angka 70 sampai 90 kWh. Jadi ada kekurangan di angka 30-an kWh itu untuk pemakaian beban di siang hari. Karena untuk posisi siang hari baterai tidak terpakai, dia hanya untuk penyetabil saja saat kondisi panel surya sudah tidak mumpuni untuk mencukupi beban pemakaiannya. Nah, di sini nanti posisi siang, pagi, siang, entah sore, hasil produksi dari panel surya dengan kapasitas 17.000 watt akan langsung dipakai untuk menyuplai kebutuhan pompa dengan kapasitas 5.000 watt. Jadi ada sisa di angka 9.000 watt bakal dikirim ke baterai.
Nanti posisi pagi hari, misalnya jam 6 pagi, produksi panel belum full, misalnya hanya baru 3000 watt atau berapa, kekurangannya akan diambilkan dari sistem penyimpanan di baterai. Dan untuk posisi sore hari, panel surya produksinya tinggal kecil, nah itu juga kekurangan daya yang untuk beban akan diambilkan dari baterai. Masih nanti untuk malam hari dia akan fokus kita gunakan baterai ini. Ini pompanya ada di sini ya, di pompa di bawah ini. Ini step up rakitan kita dulu. Ini kondisi PLN tanpa beban ya, 214 volt. Coba akan kita hidupkan on. Ini kita lihat di wattmeter. Ini ya spek pompa 5,5 HP, 4 kW kalau tulisannya, 28 ampere. Nih 5700 watt. Ini PLN drop hanya di 173 volt. Step up kita masih ada nih, output 223 volt. Ini 5,5 kW. Step up masih berjalan. Sudah 1 tahun lebih ya untuk on tiap hari ini. PLN buruk, cuma 173 volt saat kena beban pompa 5700 watt. Spek pompa. Untuk output dari step up kita yang dulu kita pasang 221 volt, masih stabil 5,4, 8 kW. Input PLN arusnya gede ini karena voltase drop di 33 ampere. Ini kita mau coba beban on pompa submersible berkapasitas 5,5 HP. Kita melihat ini kondisikan sama bawah juga. Kita lihat beban untuk 13.000 ya. Ini 5.000 watt. Continue langsung, tadi setarnya di 13.000 watt. Untuk output di sini kita masih stabil ya. Ini tadi kita set 232, ini 235, jadi output stabil. Dengan produksi panel surya, karena ini sudah kita load beban 5.000 watt. Continue. Kita lihat untuk panel yang pertama. Ini agak repot ini. Posisinya agak tinggi. Nah ini tadi panel sudah full, dia kena beban pompa langsung charging ya 42 ampere. Yang ini juga 41 ampere. Ini 36 ampere. Yang ini 26 ampere. Oke. Nah, jadi sistem pada smart power inverter juga sudah berjalan. Kipas juga auto saat menyentuh suhu yang kita setting. Kipas juga akan muter. Oke toh bawah? Siap, sini juga udah oke, tegangan kita stabil 235 volt.
Tadi standby 232. Jadi malah nge-up 3 volt. Berarti load 3 volt. Panel langsung produksi lagi. Oke. Kondisi semua sudah terkondisikan. Ini tinggal PR ngerapikan pengabelan. Perkabelan tinggal rapikan. Kita mau lihat arus DC yang mengalir ke inverter ya. Arus DC sini. Ini DC kita menggunakan 2 kabel. Ini DC. Enam 56 ampere. Yang satunya 60 ampere ya. Jadi totalnya ini hampir 120 ampere. Kita cantol 2. Enggak muat tang ampere. Jadi load DC ada di 120 ampere kisarannya. Jadi untuk beban-beban induktif kita ini menggunakan inverter double gardan tipe low frekuensi. Beban masih continue 5000 watt. Kita lihat beban bawah. Beban bawah hah? Iya, kini oh kepocor ampere. Enggak yo, enggak. Yo wis. Iki wong-wong arep gunake listrik dhuwur tambah. Oh, ini bebannya 5,45 kW ya, 24 ampere continue. On 1 jam pemakaian. Beban masih stabil. On 1 jam ya, beban masih stabil 5000 watt. Suhu naik 10 derajat. Dua jam pemakaian. Yeah.